Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1196. Pada saat ini, Ben Yates meletakkan telepon di tangannya. Kulitnya memburuk. Dia berkata, "Nenek, aku baru saja mendapat pesan. Dikatakan bahwa Norton Yates adalah putra kandung dari tuan ketiga Yates." Apa? Semua orang dari keluarga Yates menjadi marah setelah mendengar ini. Nenek Yates bahkan ingin menamparkan Ben dengan konyol. "Mengapa kau hanya memberi tahu kami tentang fakta penting seperti itu sekarang?" Awalnya, Norton bisa diselamatkan. Namun, keluarga Yates menggunakan metode untuk mengubahnya menjadi kondisi koma untuk memaksa tuan ketiga Yates datang ke Bakwood untuk pertama kalinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Norton adalah putra tuan ketiga Yates selama ini. Seorang putra biologis berbeda dari orang luar itu. Jika tuan ketiga Yates ingin mengetahui bagaimana Norton menjadi koma, maka keluarga Yates Bakwood akan mati selama mereka menyelidiki masalah itu. Nenek Yates sedang berjalan-jalan di rumah sakit saat ini. Pada akhirnya, tidak ada alternatif lain selain mencari bantuan dari dokter di rumah sakit. Dokter mengerutkan kening dan berkata, "Nenek Yates, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan Tuan Norton. Itu terlalu sulit. Sulit. Kami punya uang. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita pasti bisa menyelesaikannya." Nenek Yates sangat gelisah saat ini. Keluarga Yates akhirnya memiliki kesempatan untuk naik pangkat. Mereka tentu tidak ingin dimarahi oleh keluarga Yates Amerika karena perselisihan Norton. Sementara itu, Nenek Yates sedikit menyesalinya. Mengapa dia bahkan membiarkan Ben melakukan langkah curang seperti itu? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Melihat orang-orang dari keluarga Yates gelisah, dokter itu mengerutkan kening dan berkata, "Sebenarnya, meskipun pasien dalam kondisi kritis, dia mungkin bisa bangun selama dokter nasional mau merawatnya." Betulkah? Seluruh keluarga Yates tampak penuh harapan. Mereka semua takut untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Yates Amerika. Tentu saja, itu benar. Keterampilan medis orang itu berada di puncak dunia. Tapi ku dengar dia akan segera meninggalkan Bakwood ke Walsing, kata dokter. Sementara itu, orang-orang dari keluarga Yates sepertinya memikirkan sesuatu. Nenek Yates sangat senang. Dia berkata, "Apakah Anda berbicara tentang senior Oscar Armstrong?" "Ya. Siapa lagi yang bisa mengobati penyakit yang sulit disembuhkan ini selain dia?" Dokter itu mengangguk mengiyakan. Nenek Yates tampak penuh harap dan berkata, "Dokter, kemana kita harus pergi mencari senior Oscar Armstrong?" "Senior Armstrong masih di sini kemarin. Tapi dia kembali ke SWAT Camp hari ini. Jadi, Anda bisa mencoba keberuntungan Anda di sana," kata dokter. Semua anggota keluarga Yates mengangguk sedikit. Kemudian, mereka tiba di luar SWAT Camp. Keluarga Yates mengira mereka kuat sekarang, dan mereka memiliki posisi di pemerintahan. Selanjutnya, Ethan Hunt menelepon dan memberi tahu mereka bahwa kepala instruktur ingin mengunjungi mereka. Dalam konteks ini, seharusnya mudah untuk mengundang senior Oscar Armstrong. Tanpa diduga, mereka langsung ditolak. "Mungkin kita harus memikirkan cara untuk berhubungan dengan kepala instruktur. Kalau begitu, orang-orang dari militer ini hanya akan membantu kita." Orang-orang dari keluarga Yates menghela napas. Mereka sekali lagi merasa bahwa status mereka tidak cukup tinggi. Jika kepala instruktur adalah cucu menantunya, apakah ada orang di Bakwood yang berani menolak mereka? Tidak ada yang berani menolak mereka. Mereka hanya bisa dengan ragu menunda masalah ini untuk sementara. Bagaimanapun, kepala instruktur akan segera mengunjungi mereka. Keesokan harinya, Bandara Bakwood ditutup pagi-pagi sekali. Sebuah pesawat pribadi mendarat. Banyak keluarga dan pasukan dari luar negeri yang bersembunyi awalnya, muncul di bandara kali ini. Bab 1197. Segera, di lorong VIP bandara,
lusinan pria berjas putih keluar dan berdiri di kedua sisi lorong. Kemudian, seorang kepala pelayan dengan tuxedo berjalan keluar dan membentangkan tikar merah di lorong. Yang lain segera mendeportasi orang-orang di sekitar. Semua ini untuk menyambut kedatangan tuan ketiga Yates. Seiring berjalannya waktu, seorang lelaki tua yang energi dengan rambut hitam mengenakan setelan putih perlahan berjalan keluar dari lorong VIP. Dia memegang dua kenari di tangannya dan perlahan-lahan memutarnya di telapak tangannya saat ini. Saat dia berjalan keluar, semua pria berjas putih menarik napas dan kemudian berteriak. Selamat datang, Tuan Ketiga Yates. Sementara itu, Tuan Ketiga Yates sangat mengesankan. Auranya mengintimidasi kerumunan saat dia berjalan keluar. Hampir semua dari mereka secara tidak sadar menundukkan kepala dan tidak berani menatap lurus ke matanya. Dua pria berbaju olahraga mengikuti di belakang Tuan Ketiga Yates. Salah satunya memiliki kulit putih, dan yang lainnya berkulit gelap. Namun, keduanya memiliki kapalan tebal yang sama di tinju mereka yang membuat mereka penuh dengan naluri pembunuh. Banyak orang tersentak melihat kedua orang itu. Kedua juara tinju Texas itu bisa menjadi yang terkuat di Amerika. Itu di luar imajinasi bahwa karakter seperti itu akan muncul. Semua orang mengira itu adalah rumor ketika mereka mendengar berita itu sebelumnya. Kemudian, sebuah Rolls-Royce culinan tiba di luar bandara. Tuan Ketiga Yates masuk ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit rakyat Bakut. Ekspresi Tuan Ketiga Yates dingin ketika dia datang ke bangsal Norton Yates. Seluruh keluarga Yates yang hadir langsung berlutut di tanah begitu mereka melihat Tuan Ketiga Yates. Dipimpin oleh Nenek Yates, semua orang gemetar karena aura Tuan Ketiga Yates mengintimidasi dan mengerikan. Tuan Ketiga Yates, ini salah kami. Kami gagal melindungi Tuan Norton. Ini salah kami. Tolong hukum kami. Nenek Yates menangis saat dia berbicara. Tuan Ketiga Yates melihat sekeliling tempat itu dan berkata dengan dingin. Aku di pihakmu. Berdiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. 4 pengawal yang ditugaskan lelaki tua itu ke Norton adalah master terkenal di ring tinju Texas. Orang itu bisa dengan mudah merobohkan pengawal ini. Norton tidak kalah secara tidak adil. Meskipun Tuan Ketiga Yates berpenampilan lembut dan ramah, Nenek Yates sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar tersentak dan berkata, Tuan Ketiga Yates, saya tidak akan berani berdiri. Tidak peduli apa, Harvey York masih suami dari putri yang tidak berbakti, Mandy Zimmer, dan cucu menantu keluarga Yates. Ini salah kami karena gagal mendisiplinkan cucu menantu saya. Tidak ada dari kami yang mengira menantu yang menumpang itu begitu mengerikan. Untuk menjadi begitu baik dalam pertempuran. Aku memintamu untuk berdiri. Apakah aku berbicara omong kosong? Tuan Ketiga Yates berkata dengan dingin. Kali ini, keluarga Yates terkejut. Mereka tidak berani bertindak bodoh di depan orang ini. Pada saat ini, mereka semua berdiri, terus-menerus gemetar. Tuan Ketiga Yates mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Norton. Kemudian, setelah beberapa saat, dia bertanya dengan tenang. Apa yang dikatakan dokter? Dokter mengatakan bahwa kondisinya tidak baik. Dia tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat. Dia kemungkinan besar akan tetap dalam kondisi koma. Pada saat itu, Nenek Yates tampak sedih seolah-olah putranya yang menjadi koma. Kecuali. Bab 1198. Kecuali apa? Tuan Ketiga Yates tanpa sadar bertanya. Kecuali kita bisa mengundang Senior Oscar Armstrong untuk mencoba mengobatinya. Senior Oscar Armstrong memang ahli di bidang ini. Kami pergi untuk mengundangnya tadi malam, tetapi kami langsung ditolak. Tapi dia seharusnya muncul di bandara hari ini. Dia akan naik ke pesawat dan meninggalkan Bakut dalam 2 jam. Mata Tuan Ketiga Yates berkedip setelah mendengar ini. Dia mencibir sesaat kemudian. Butler Yates, ini tugas untukmu. Pergi dan undang Senior Oscar Armstrong ke sini. Katakan padanya, jika dia bersedia membantu, maka kita, keluarga Yates, akan sangat berhutang budi padanya.
Kekayaan, kekuasaan, kecantikan, kita bisa menawarkan apapun yang dia mau. Kepala pelayan itu mengangguk. Namun, Nenek Yates membuka mulutnya dan berkata, "Tapi Tuan Ketiga Yates, saya rasa tidak ada banyak harapan." Sebelumnya, ketika senior Oscar Armstrong datang ke Bakut, beberapa dari 10 keluarga teratas di negara besar telah mencoba mengundangnya. Keluarga Jin Mordu bahkan membawanya pergi secara paksa, tetapi pada akhirnya, ada yang tidak beres. Tuan Ketiga Yates mencibir. Bagaimana mungkin keluarga Jin Mordu mulai dibandingkan dengan kita? Hanya 3 keluarga teratas di negara besar yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yates Amerika. Orang yang bisa diundang oleh keluarga Jin, tentu kita juga bisa. Kita juga bisa mengundang orang-orang yang tidak bisa diundang oleh keluarga Jin Mordu. Cepatlah. Jika dia menolak, maka kita harus membawanya dengan paksa. Situasi Norton Yates sangat kritis. Dia harus dirawat sesegera mungkin. Butler Yates sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Ketiga Yates, jangan khawatir. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak dapat diundang oleh keluarga Yates Amerika." Tidak membantu kami menunjukkan bahwa dia memandang rendah Amerika. Meremehkan Amerika sama dengan mencari kematian. Hanya negara besar Tuan Ketiga Yates mencibir lagi dan lagi, dengan tatapan tidak bermoral. Nenek Yates dan yang lainnya yang berada di samping gemetar tak henti-hentinya. Mereka dapat melihat bahwa Tuan Ketiga Yates sangat menghargai Norton. Untungnya, mereka bisa menyebut senior Oscar Armstrong tepat waktu. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi pada mereka. Jika Tuan Ketiga Yates marah, membunuh mereka hanya dalam hitungan menit. Segera, Butler Yates keluar untuk mengundang senior Oscar Armstrong. Nenek Yates dan yang lainnya mulai menutupi cerita dan memfitnah Harvey York sementara itu. Tuan Ketiga Yates, itu semua karena Harvey sehingga masalah ini meningkat ke titik ini hari ini. Ya, ini semua karena dia dan Mandy. Mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena Prince York mendukung mereka. Mereka bahkan mengabaikan Amerika. Tuan Ketiga Yates, kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi dengan mudah. Keberadaannya merupakan penghinaan bagi keluarga Yates. Pada saat ini, semua keluarga Yates menggertakkan gigi. Tuan Ketiga Yates berkata dengan dingin. Harvey York, biarkan aku menangani masalah ini kali ini. Tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki Harvey ini, aku akan membunuhnya. Dan juga, aku akan menetap di Bakut di masa depan. Tujuanku langsung. Aku ingin menjadikan Bakut sebagai jembatan keluarga Yates Amerika. Untuk memanfaatkan tempat ini sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar negara besar Dan kalian, sebagai orang-orang dari keluarga Yates, harus merasa terhormat. Di masa depan, kalian tidak hanya akan menjadi keluarga teratas di Bakut, tetapi kalian juga akan menjadi keluarga teratas di negara besar Sementara itu, Tuan Ketiga Yates sangat kuat. Nenek Yates dan yang lainnya terpesona saat itu. Tidak ada yang mengira bahwa hari untuk menebus diri mereka akan datang begitu cepat. Bahkan jika mereka tidak kompeten, semuanya bisa diselesaikan selama mereka memegang nama keluarga Yates. Bab 1199. Mulai sekarang, Bakut akan menjadi kota keluarga Yates. Bagaimanapun, keluarga York, keluarga Robbins, keluarga Srey, keluarga Cloud, dan keluarga Silva telah jatuh. Hanya Nicewells dan Sky Corporation dari Bakut yang bisa hadir sebagai saingan. Keluarga Nicewell terutama menjual barang antik. Mereka tidak banyak berkecimpung di dunia bisnis, jadi tidak perlu takut pada mereka. Mungkinkah Sky Corporation menjadi lawan Tuan Ketiga Yates? Itu tidak sulit untuk dipecahkan baginya. Saat itu, keluarga Yates Bakut bisa mengambil alih dan menjadi satu-satunya keluarga kaya di Bakut. Tiba-tiba, Nenek Yates dan yang lainnya mulai membayangkan cetak biru yang luar biasa di benak mereka. Pada saat yang sama, Butler Yates dengan cepat berjalan ke bandara Bakut dengan selusin orang berjas putih.
Sementara itu, Harvey York secara pribadi mengirim senior Oscar Armstrong ke bandara. Ini karena senior Oscar Armstrong suka naik van. Harvey tidak punya pilihan selain menemukan satu untuknya. Adapun tempat khusus militer, Harvey tidak mengaturnya karena dia tahu senior Oscar Armstrong pasti akan menolak. Bagaimanapun, ini adalah dokter terhebat di negara besar H. Dia tentu saja pantas mendapatkan gelar dokter nasional. Harvey pergi setelah mengantar senior Oscar Armstrong ke bandara. Namun, beberapa menit setelah Harvey pergi, sebuah Toyota Elva dengan cepat diparkir. Butler Yates tiba di bandara dengan selusin orang berjas putih. Saat ini, senior Oscar Armstrong baru saja mendapatkan boarding pass dan masih mengantri di area screening. Tiba-tiba, selusin orang muncul di depannya. Butler Yates berkata sambil tersenyum. Senior Oscar Armstrong kan? Tuanku, Tuan ketiga Yates, ingin mengundangmu untuk mengoperasi putranya di rumah sakit. Selama kamu setuju, kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kecantikan. Butler Yates memiliki ekspresi tegas karena biasanya, tidak ada orang yang bisa menolak tawaran itu. Senior Oscar Armstrong mengerutkan kening dan menatap Butler Yates dengan hati-hati saat ini. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu orang Amerika? Ya. Kamu memiliki mata yang bagus. Kamu layak menjadi seorang dokter. Aku orang Amerika yang benar-benar biru. Tuan ketiga Yates dan putranya juga orang Amerika. Suatu kehormatan bagimu untuk bisa mengoperasinya. Mendengar kata Amerika, senior Oscar Armstrong berkata dengan acuh tak acuh. Maaf. Aku tidak memiliki preseden untuk melakukan operasi pada orang Amerika. Meskipun semua orang mengatakan bahwa menyelamatkan orang tidak memiliki batas, dokter memiliki kebangsaan. Setelah keluar dari medan perang, aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengoperasi siapapun dari 5 negara kuat dalam hidup ini. Senior Oscar Armstrong berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Aku menyaksikan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari negara besar mati dalam pertempuran untuk menjaga perbatasan saat aku berada di medan perang. Bahkan jika dia adalah dokter nasional, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan begitu banyak kasus yang harus ditangani sekaligus. Sejak saat itu, senior Oscar Armstrong bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memberikan perawatan medis kepada para algojo itu. Melihat bahwa senior Oscar tidak membantu mereka, Butler Yates mencibir pada saat ini. Aku tidak peduli dengan sumpahmu. Aku sudah memintamu dengan baik. Kamu memiliki kesempatanmu. Bawa dia pergi. Senior Oscar Armstrong dipaksa masuk ke dalam mobil oleh puluhan orang berjas putih setelah perintah Butler Yates. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali saat menghadapi orang-orang itu. Segera, Oscar Armstrong dibawa ke rumah sakit. Para dokter dan perawat semua kagum ketika mereka melihatnya. Namun, Tuan ketiga Yates telah menerima laporan dari Butler Yates. Dia berkata dengan dingin saat ini. Cepat dan lakukan operasi. Jika putraku tidak bisa bangun, aku akan mengubahmu menjadi keadaan koma sebagai gantinya. Bab 1200. Senior Oscar Armstrong terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan ketiga Yates. Di masa lalu, banyak bos besar di dunia telah meminta bantuan senior Oscar Armstrong. Mereka juga memulai dengan baik dan akhirnya menjadi jahat. Namun, mereka masih akan memperlakukannya dengan hormat setelah mereka bertemu dengannya. Namun demikian, yang ada di depannya sekarang terlalu sombong. Meskipun dia keturunan Cina, dia tidak memiliki temperamen orang Cina. Sebaliknya, itu lebih merupakan temperamen orang Amerika yang mendominasi. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku memiliki prinsipku. Aku tidak akan memperlakukan orang-orang dari 5 negara kuat dalam hidup ini. Bagaimana mungkin orang seperti senior Oscar Armstrong takut pada kekuatan? Dia menjawab dengan dingin saat ini. Tuan ketiga Yates melihat dengan hati-hati ke senior Oscar Armstrong dan bertanya dengan dingin. Bukankah tugas dokter menyelamatkan nyawa orang? Dan menyelamatkan nyawa orang seharusnya tidak memiliki batas.
Ini adalah filosofi internasional dan etika medismu. Kau adalah dokter nasional dari negara besar H. Apakah kau tidak mengerti ini? Senior Oscar Armstrong menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu tidak harus menempatkanku dalam situasi seperti ini. Seperti yang aku katakan, menyelamatkan orang tidak memiliki batas, tetapi dokter memiliki kebangsaan. Aku tidak akan melakukannya selama dia bukan dari negara besar H. Tentu saja, aku bisa memberimu ide. Yaitu menjadi warga negara besar H. Selama manajemen atas menyetujui masalah ini, aku akan segera melakukan operasi padanya. Sikap senior Oscar Armstrong itu pantang menyerah. Tuan ketiga Yates tertawa. Kami orang Amerika yang benar-benar biru. Apakah kau ingin kami melepaskan kartu hijau Amerika dan menjadi warga negara besar H? Senior Oscar Armstrong, apakah kau terlalu memikirkan diri sendiri? Aku punya cara untuk menghadapi bajingan sepertimu. Butler, biarkan dia memahami situasinya saat ini. Butler Yates mencibir. Dia mengerti apa yang perlu dilakukan. Saat berikutnya, asisten Oscar Armstrong dibawa segera setelah dia melambaikan tangannya. Seorang pria dalam setelan putih mengeluarkan pisau semangka dan memotong lengan kiri asistennya. Asisten itu mengejang kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Namun, dia tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Senior Armstrong, Anda tidak boleh membantunya. Orang Amerika tidak tahu malu. Bahkan jika Anda mengoperasinya, dia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Diam. Tampar dia. Butler Yates berkata dengan dingin. Tiba-tiba, seorang preman memukul mulut asisten dengan gagang pisau semangka, menghancurkan giginya. Kamu gangster yang kejam, tidakkah kamu menghormati hukum? Oscar Armstrong marah. Butler Yates tersenyum dan berkata, Hukum. Bisakah hukum negara besar H mengendalikan kita, orang Amerika? Aku bertanya padamu sekarang. Apakah kau melakukan operasi atau tidak? Jika kau menolak, aku akan memotong lengannya yang lain. Aku kemudian akan memotong kakinya jika lengannya hilang. Jika kakinya hilang, maka aku akan memenggal kepalanya. Jika kau melakukannya lebih cepat, kau mungkin masih bisa membantu asistenmu untuk menjahit tangannya. Jika kau lambat, maka... Butler Yates mencibir. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang dari keluarga Yates menyaksikan adegan ini. Mereka semua terkesiap. Orang-orang dari keluarga Yates Amerika memang mendominasi dan menakutkan. Keluarga seperti itu tidak dapat dengan mudah dihadapi oleh siapapun. Tidak ada yang masuk akal bagi mereka. Apa yang mereka lakukan adalah menggunakan kekerasan untuk memecahkan masalah. Senior Oscar Armstrong gemetar karena marah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Oke, aku akan melakukan operasi. Tapi kau harus mengatur beberapa dokter lain untuk menjadi asistenku sekarang. Apakah kau setuju untuk melakukannya lebih awal, bukankah itu lebih mudah? Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Menyelamatkan orang tidak memiliki batas, tetapi dokter memiliki kewarganegaraan. Berbicara seolah-olah kau sangat luar biasa. Kau pikir kau siapa? Tuan ketiga Yates mencibir lagi dan lagi. Dia punya banyak cara untuk berurusan dengan para sarjana itu.